Gampang kok desainnya. Gampang. Kan mau ngetrit. Enek. Gampang di Canva. Upload foto, pilih penghapus latar belakang, sat hilang. Segampang itu. Artis yang statusnya belum lama menjadi muslimah ini terlihat sangat sabar membantu si ibu. Menuntunnya bahkan memberinya alas kaki. Karena alas kaki si ibu juga hilang entah kemana. Puja-puji membanjiri Celine Evangelista. Gara-gara aksinya membantu jamaah umroh lansia asal Algeria yang tersesat di Tanah Suci. Terpisah dari rombongannya dan tak bisa pulang ke tempat penginapannya. Artis yang statusnya belum lama menjadi muslimah ini terlihat sangat sabar membantu si ibu. Penuntunnya bahkan memberinya alas kaki. Karena alas kaki si ibu juga hilang entah kemana. Sejak memeluk Islam dan bahkan kemudian melanjutkannya dengan yakin berhijab di tahun 2024 lalu, Celine juga terus menunjukkan istiqomahnya. Rajin ikuti kajian untuk memperdalam agama barunya. Rajin pula berbagi pengalamannya dalam menemukan Islam. Lagi berusaha sih ya, belum sempurna banget, cuman lagi berusaha untuk mempelajari. Perubahan drastis tak hanya dari luar, tak hanya dari fisik serta penampilan, tetapi juga secara emosional. Celine yang banyak omong, yang cenderung keras intonasinya, kini benar-benar tak berbekas. Ia juga sudah tak lagi mengedepankan emosi jika berkaitan dengan Stefan William, sang mantan suami. Meski sampai sekarang untuk urusan anak-anak hasil pernikahan mereka, Cio dan Koa masih selalu menimbulkan intrik. Namun Celine jauh lebih bijak menyikapi. Semua orang pasti berubah lah kalau punya anak kan. Pasti lebih wibawa, mungkin lebih. Karena kita udah mikir udah punya anak ya, lebih pentingin anak. Mungkin belum menjadi muslim yang baik dan berusaha sih Kak. Aku juga sebenarnya masih gimana ya namanya, pasti kan dari lingkungan juga kan nggak semuanya mendukung, ada pro dan kontra tetap. Celine yang baru membuat Stefan William pun terketuk untuk menghormati. Toh tak ada untungnya memelihara seteru. Stefan juga tak ingin kehidupannya saat ini dengan istri barunya Ria Andrews. Perkembangannya baik-baik aja. Gitu aja. Udah pintar apa aja nih, Kak? Udah pinter banyak hal. Rasa syukur sih, kayak terharu. Rasa syukur, terima kasih Allah masih aku diberikan umur untuk kembali ke jalan yang memang seharusnya dan masih diterima di sini. Masya Allah, luar biasa. Salut banget ya pemirsa sama Celine Evangelista. Memang ya, sejak menjadi mualaf ini, Celine seperti meninggalkan kehidupan duniawinya dan lebih banyak melakukan kebaikan. Sebelumnya, seperti yang kita tahu nih, Celine itu pernah terjun juga menjadi relawan medis untuk menolong para pendemo. Dan yang paling luar biasa yang tadi kita lihat juga, saat sedang sibuk ibadah, Celine ini masih sempet-sempetnya loh untuk menolong seorang ibu asal Algeria yang terpisah dari rombongannya. Wow, hebat banget pokoknya. Well, alright pemirsa semuanya, happy morning. Pagi hari ini bersama saya, Natasha Germania yang akan nge-spill cerita selebriti paling update, paling viral, dan paling hot. Di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Next ada
Vicky Prasetyo yang tiba-tiba nih ngikutin nih jejaknya sang mantan istri ya, Kalina Oktaradi untuk bisnis kuliner. Ini kita berpikir nih ya, apakah mau nyaingin atau gimana nih Mas Vicky? Tapi kita juga jadi penasaran, pemirsa juga pastinya penasaran banget kan? Kalau gitu langsung yuk kita simak kabar selengkapnya berikut ini. Pemirsa, kisah Kalina Oktarani sukses jualan es teler Sultan ternyata memantik hasrat mantan suaminya Vicky Prasetyo untuk ikut menjajal terjun ke bisnis kuliner. Ia tidak sendirian, sang gladiator cinta ini menggandeng komedian Nunung untuk bermitra dengan membuka usaha rumah makan yang menyajikan menu ayam bakar. Seperti inilah suasana rumah makan yang dirintis Vicky bersama Nunung. Iya pemirsa, saat ini sudah ada di outlet ayam panggang Mami Nungki, Nunung dan Vicky. Wah, ini salah satu terobosan kita berdua dari resep terbaik Mami Nunung. Sementara itu, setelah sukses membuka rumah makan di kota asalnya Solo, Nunung menerima ajakan Vicky Prasetyo untuk mencoba peruntungan dengan membuka resto ayam panggang yang diberi nama Mami Nungki yang memiliki arti Nunung dan Vicky di Jakarta. Selama 5 bulan, keduanya mempersiapkan segala sesuatunya. Nunung mengaku menu yang disajikan merupakan resep warisan dari eyangnya terdahulu. Ini masakan sebetulnya masakan nenekku zaman dulu banget ya. Kalau orang dulu manggang ayam ya udah panggang gitu aja ya. Nah, kenapa eyangku tuh kok membuat ayam bisa jadi empuk banget gitu loh. Jadi memang dia bumbuin, dibakar dulu, baru dimasukin di gerabah. Nah, rahasianya gerabah itu dikasih papah pisang. Vicky dan juga Nunung menaruh harapan besar agar usaha kulinernya kali ini dapat disukai oleh banyak orang dan bisa membuka cabang di banyak tempat. Kerjasama ini bukan hanya semata dilihat dari sudut bisnis saja, tapi juga support Vicky untuk Mami Nunung yang tengah berjuang melawan kanker. Diharapkan dapat meringankan biaya yang harus dikeluarkan Nunung, Vicky terjun sendiri mengurusi usahanya. Bisnis ini aku awali sebagai rasa respect aku kepada Mami. Ya, aku hubungan selama ini baik ya, dalam arti ya sebagai senior yang mengayomi juniornya dan lain-lain lah, hubungan kita aku apresiasi banget dan aku mau menandakan bahwa dalam kondisi Mami seperti ini ya si anak yang paling nakal ini adalah nemenin Mami loh. Dan aku pengen nggak hanya menolong sekali gitu loh, tapi yang aku lihat adalah sisi kemanusiaan yang saling menghormati, karena kalau bisnis itu nggak boleh tercederai rasanya, baik rasa makanan ataupun rasa si pemiliknya semua. Sementara itu di luar kompetisi berbisnis, hubungan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tengah panas lagi. Kondisi itu dipicu gara-gara pernyataan Kalina belum lama ini soal pengalaman keguguran yang menyakitkan. Sementara Vicky yang saat itu jadi suaminya tidak memperdulikan dirinya. Pernyataan mantan istrinya itu sontak membuat panas Vicky yang sempat menjadi suaminya selama 6 bulan. Aku tahu, aku yang tahu cerita ya. Itu kan ceritanya panjang, dirangkai kan. Dan aku lebih paham itu menceritakan siapa. Ya nggak apa-apa lah, tapi bagi aku tolong stop, kisah kita udah selesai. Tak hanya sampai di situ, mantan suami Angel Elga ini seperti menyindir Kalina yang mengumbar cerita berbau fitnah dan gibah di ajang pengajian. Mengajilah untuk memberikan dan mendapatkan makna, jangan malah menjadi ajang menggibah. Sebelumnya dalam sebuah acara kajian, Kalina menceritakan kondisi kehamilannya saat menikah dengan Vicky Prasetyo. Sambil mencurahkan air mata, ia menceritakan kondisi keguguran yang dialaminya saat ia hamil 3 bulan. Ini anak kamu yang meninggal di dalam kandungan istri kamu pulang. Saat itu, Kalina berusaha mengikhlaskan kondisi janin bayinya yang berusia 3 bulan dalam kandungan. Usai menjalani USG, ternyata kondisi bayinya sudah tidak bernyawa. Sempat berbahagia karena diberi kepercayaan Sang Maha Kuasa untuk mengandung, tapi harapan dirinya untuk bisa menggendong bayi dari pernikahannya dengan Vicky pun akhirnya sirna. Ia mengalami pendarahan hebat hingga janin yang dikandung Kalina tidak dapat bertahan. Jadi maksud saya stop semuanya. Udah, kisah kita udah selesai, udah nggak ada yang diutak-atik lagi. Move on lah, kembalilah kepada kisah yang baru. Saya aja nggak pernah kok, gitu loh. Respect, saya ke TV, ya udah saya bermain aja dengan kata-kata saya. Lucu atau tidaknya subjektif, orang melihat. Ya udah, tapi saya berdiri di kaki saya.
Meski tinggal dengan Natalie Holscher, Azam tak pernah kekurangan waktu untuk quality time dengan anak Sule yang lain. Gak cuma main, kadang Azam mulai diajarin nyanyi juga sama Rizwan alias Enjan, anak ketiga Sule.